Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat dan kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada makam baru di situs penemuan petilasan kerajaan Majapahit. Disinyalir adalah makam yang dibangun menurut penemu ada pada tahun 2015. Ini jelas ada indikasi pemalsuan makam. Hal ini juga disinggung oleh Kyai Haji Matuddin Usman Al-Bantani saat saresean di Tulungagung. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kyai Haji Matuddin menguak tabir makam palsu di situs kerajaan Majapahit. Sekali lagi mohon maaf NKRI Mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu, ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Kemudian siapa lagi itu? Profesor Ajumardi Azra yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa, tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam muruknya Bakbud. Bisa jadi ya. Terus sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Bakbud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Semit yang gak sekolah, yang gak mondok. Profesor itu yang waktu di Rabita Alawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung. Sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan. Bahwa katanya orang Jawa itu pesek, padahal makan iya. Lah kita, kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya. Sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Diponegoro yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono, sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Diponegoro sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Kok tiba-tiba jadi Bakbud? Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling saling berebut, saling kompetisi untuk mereka secara keseluruhan Baklawi ini menginginkan Baklawi di atas segala suku yang ada di Indonesia, tapi di antara mereka sendiri sama-sama Baklawi ada kompetisi itu juga agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat, ini yang Bakbud perannya Bakbud lebih hebat, yang Assegaf perannya Assegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu, dan ini perlu dijawab. Kata Rabita Alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong, kan Rabita Alawiyah itu pencatat marga-marga Baklawi, silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Baklawi, terjunin dong oleh Rabita Alawiyah. Coba lihat di sana, siapa itu yang namanya Baklawi itu di sana, siapa bin siapa, lalu lihat di Rabita Alawiyah di catatannya ada nggak nama itu.
Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu, hancurkan. Harusnya begitu Rabita Alawiyah. Zaman itu nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Balawi, maka Rabita Alawiyah setiap ada laporan informasi ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjuning tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar apa, sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu, untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita.